Yesus itu seperti apa? Pernah nggak kita bayangkan? Nah, hari ini kita akan temukan sesuatu yang benar-benar menarik sekali tentang Yesus. Ya, mungkin kita tidak pernah pikir sebelumnya bahwa Yesus itu suka makan-makan. Yuk, kita masuk bersama-sama untuk belajar dalam program Life Unlimited. Welcome back to Life Unlimited. Ya, selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited. Saya sangat senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam program ini. Nah, setiap minggu pada jam ini di channel ini, hari ini kita akan jumpa dalam program Life Unlimited ini. Nah, kita sudah masuk tema yang baru, seperti Yesus. Yesus itu seperti apa dan bagaimana kita bisa menjadi seperti Dia? Nah, pada minggu yang pertama kita sudah bahas bahwa Yesus itu bukan berbeda dengan yang kita pikirkan. Contohnya ya kan, kita selalu lihat digambarkan bahwa Yesus itu orang bule. Yesus itu bukan orang bule ya, Yesus itu bukan orang barat. Yesus kan adalah keturunan dari Abraham. Jadi bisa bayangkan Yesus itu lahir di Bethlehem orang Israel. Dia kan bukan berbeda dengan yang kita lihat dibuat di gambar-gambar. Nah, apalagi cara Yesus hidup mungkin tidak selalu seperti apa yang kita pikirkan. Nah, hari ini kita akan temukan satu hal yang benar-benar unik ya tentang Yesus. Mungkin Yesus itu juga sedikit seperti orang Indonesia. Hah? Bagaimana? Nanti kita belajar. Tapi sebelumnya, saya mau mengingatkan sepanjang program ini kan ada nomor yang bisa di WA, ada nomor yang bisa dihubungi, ada social media yang lain. Bolehlah hubungi kami. Ada tim call center yang siap untuk mendoakan pemirsa. Nah, apalagi ada kesaksian-kesaksian yang masuk setiap bulan dari orang yang hubungi dan terima mukjizat dari Yesus. Luar biasa. Ini saya terima kesaksian dari seorang bapak di Sulawesi. Dan ini beberapa bulan yang lalu meminta doa kepada tim Life Unlimited akibat sakit ginjal, hipertensi, sehingga menyebabkan stroke ringan. Nah, tapi puji Tuhan, ini kemarin terima kesaksian kalau Bapak ini sudah Tuhan pulihkan dari penyakitnya. Dan ini luar biasa kan, dari kemarin kan sudah stroke ringan, sudah pulih sembuh. Nah, Bapak ini juga mengatakan kalau dia sangat bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan menikmati kesembuhan. Wah, kami juga ikut ya bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya yang memberikan kesembuhan. Nah, kalau ada yang lain yang sakit atau mengalami sesuatu, bolehlah hubungi kami. Ya, karena ada Yesus yang luar biasa. Bukan karena tim kami, tapi kami siap berdiri dalam iman dan percaya sesuatu yang luar biasa dapat terjadi. Siapapunnya boleh hubungi kami. Kami siap. Nah, hari ini kita akan masuk dalam topiknya. Nah, pasti pada awalnya kalau ada yang lihat ya, saya katakan bahwa Yesus itu suka makan-makan. Iya, betul sekali. Makanya saya katakan bukan Yesus itu seperti orang Indonesia. Yesus suka makan-makan. Bahkan saat Yesus mau mengajarkan sesuatu yang penting, itu sering melalui makan-makan. Atau Yesus mau menjangkau seseorang, bagaimana caranya? Dia datang ke rumahnya dan makan-makan. Nah, bukan saja Yesus mau makan-makan cuma untuk isi perutnya, tapi Yesus gunakan makan-makan itu untuk tujuan yang lebih besar. Wow, Yesus itu keren loh. Yesus tidak hanya datang dan mengajar dengan memaksakan atau membosankan. No, Yesus itu unik dan kreatif. Yesus itu suka untuk ambil waktu fellowship. Ya, dengan melalui fellowship, makan-makan, dia memenangkan banyak orang. Menarik sekali. Nah, ada banyak sekali contoh untuk melakukan hal ini. Tapi saya ambil beberapa. Ini kita akan mulai hari ini dalam Matius 9, ayat yang ke-10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?"
Nah, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kuhendakilah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan Yesus makan di rumah Matius. Nah, mungkin kita katakan Yesusan. Matius itu kan adalah muridnya Yesus. Betul sekali. Tapi kalau ingat pekerjaan Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai. Jadi tidak heran-heran teman-temannya Matius yang datang ke rumahnya makan adalah pemungut cukai juga. Nah, ada lagi orang-orang berdosa. Nah, hari ini kan tidak ada bekerjanya pemungut cukai, jadi mungkin kita kurang ngerti. Tapi cukai itu atau pajak kita kan mengerti. Nah, kalau orang hari ini yang datang kita bayar pajak ke rumah, ke orangnya yang kerja di kantor pajak kita nggak ada masalah. Karena hari ini sudah ada sistem yang benar, puji Tuhan untuk itu. Tapi pada budaya ini waktu Yesus kan ingat, ini adalah orang Israel. Tapi mereka dibawa kerajaan Roma. Nah, kerajaan Roma yang tidak baik kepada mereka. Dan apa yang dilakukan? Bagaimana kerajaan Roma begitu berkuasa? Itu melalui membuat mereka bayar pajak-pajak yang mahal-mahal. Dan itu yang dibuat melalui pemungut cukai ini. Mereka yang kumpulkan. Nah, bukan saja mereka kumpulkan itu yang mahal-mahal daripada orangnya sebangsa dengan mereka, tapi mereka minta lebih-lebih. Jadi kepada mereka buat sangat susah banget. Bayangkan orangnya susah payah untuk membayar pajaknya. Mungkin tidak bisa makan, mungkin susah-susah banget. Dan apa yang diambil pemungut cukai ini, ambil uangnya lebih, jadi sangat kaya. Dan menolong kerajaan Roma untuk berkuasa terus di atas bangsanya. Jadi benar-benar sering ini kan bangsanya Israel merasa seperti pemungut cukai ini adalah orang yang paling jahat. Mereka seperti pengkhianat. Mereka seperti orangnya yang benar-benar dibenci, benar kerja untuk kerajaan Roma. Jadi kaya buat bangsanya sendiri menderita. Jadi bisa bayangkan, benar-benar orang yang paling dibenci. Tapi menariknya, bukan saja Yesus mau memanggil satu menjadi muridnya. Nah, satu menjadi muridnya, dia nggak langsung panggil Matius. Keluar, oke, ikut saya jadi murid saya, tapi tidak pernah gabung lagi dengan pemungut cukai. No, yang menariknya, Yesus pergi ke rumahnya Matius, makan-makan. Mereka semua datang makan-makan dengan dia. Ini orang berdosa. Ini orang yang paling dibenci orang semua. Khususnya dikatakan pemungut cukai dan orang-orang yang lain yang berdosa. Jadi bukan saja kita semua kan orang berdosa. Tapi kalau dipanggil orang berdosa, bukan sajanya orang yang biasa yang ada dosanya sedikit. Artinya orang yang dikenal oleh dosanya. Artinya ini adalah kriminal-kriminal. Orang yang benar-benar nggak disukai. Orang yang jelas sekali ada dosa dalam kehidupannya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus bahkan di sini membuat pernyataan siapakah dia, apa yang dia datang untuk lakukan melalui fellowship makan-makan dengan mereka. Wah, luar biasa. Bahkan bukan saja Matius yang dipanggil dengan cara seperti ini. Kalau pernah ingat, ada kepala pemungut cukai. Ada namanya Zakius. Nah, Zakius ini pun dikenal dua hal. Dia kepala pemungut cukai, sangat kaya, artinya ambil banyak uang, posisinya benar-benar tinggi, ya sekali, berkuasa, tapi juga orangnya pendek-pendek. Nah, dia begitu rindu melihat Yesus. Dia sampai naik pohon. Nah, Yesus lihat dia. Yesus tidak ejek-ejek dia. Yesus tidak katakan, jauhkan daripada aku atau mau mengabaikan. Yesus katakan apa? Aku datang ke rumahmu untuk makan. Wow, di depan semua orang. Bayangkan begitu banyak. Sampai Zakius nggak bisa kelihatan, harus naik pohon. Praktik begitu banyak orangnya. Yesus pasti bisa cari orang yang lebih baik. Pasti bisa cari siapa yang mau makan di rumahnya. Tapi Yesus memilih makan di rumah orangnya Zakius. Dan apa yang terjadi? Setelah Yesus makan di rumahnya Zakius, berkata apa? Hidupnya diubahkan.
Zakius benar-benar mengalami kasih Tuhan sampai mau menjadi berbeda. Mau kasih uangnya kembali kepada orang lain. Mau menolong yang miskin. Benar-benar hidupnya diubahkan total. Jadi Yesus gunakan makan-makan bukan saja untuk isi perutnya. Bukan saja Yesus pikir siapa pemasak paling bagus di antara semua. No, tapi Yesus makan-makan gunakan sesuatu yang simple untuk tujuan yang jauh lebih tinggi. Nah, sering hari ini kalau gitu gunakan makan-makan. Biasanya kita makan-makan sama siapa? Saya merasa sama orang yang dekat kita. Kalau kita mau pergi enak-enak makan-makan, biasanya sama siapa? Pasti sama keluarga, sama kawan-kawan, bukan agak yang mau pergi dating, pacaran. Ya kan, kita biasanya memang apalagi mau makan kan, mau pilih waktu dengan orang yang kita paling hargai, mau pilih waktu untuk orang yang dekat kepada kita. Saya juga sebagai orang sibuk merasa seperti itu. Itu makan biasanya waktunya makan sama keluarga atau makan-makan itu sama suami ya. Atau mungkin itu makan-makan saya pikir biasanya siapa yang saya mau jumpai, siapa yang saya mau fellowship sama siapa. Mengambil waktu karena itu waktu yang berharga. Nah ini Yesus memilih keluar dari zona nyaman. Khususnya ambil waktu makan itu untuk tujuan yang jauh lebih besar. Nah, Yesus ini mengajar kita sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mau bangun hubungan dengan seseorang, kita mungkin mau bangun jambatan. Mungkin ada orang yang jauh daripada kita mau tahu bagaimana untuk bisa connect dengan mereka dengan makan-makan. Wah, Yesus ini luar biasa kreatifnya. Tahu nggak ya? Jadi Yesus itu mengajarkan kita satu kunci yang luar biasa. Setiap orang manusia harus makan. Memang untuk hidup harus makan. Tapi biasanya juga orang suka makan dan waktu makan itu adalah waktu yang sangat baik bangun hubungan untuk tujuan yang lebih besar. Jadi sering saat Yesus makan-makan, dia melakukan dua hal. Dia menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Seperti Matius teman-temannya, Zakius dan yang lain-lain. Atau dia mengajarkan murid-muridnya sesuatu yang spesial. Dia memuridkan orang, dia curahkan sesuatu, dia mengajar sesuatu yang penting kepada kehidupannya. Bayangkan pun saat dia mengajar mereka tentang apa yang akan terjadi, kematiannya, atau tentang perjamuan kudus, itu tentang apa? Saat mereka makan, dia tunjukkan anggur dan roti. Dia tunjukkan, dia mengajarkan hal-hal yang penting saat makan. Ini luar biasa kepada kita. Jadi kalau kita mau menjadi seperti Yesus, bukan saja artinya makan lebih banyak. No, jangan salah pengertian. Bukan artinya, oh susah aja kita makan-makan terus. No, maksud saya ini, Yesus gunakan hal yang paling dasar untuk kita hidup. Tapi gunakan untuk tujuan yang lebih tinggi. Dia tahu dengan makan-makan, tapi bukan saja makan-makan dengan orang biasa, teman-teman kita. Makan-makan itu dengan tujuan yang lebih besar. Menjangkau yang baru. Atau memuridkan dan gunakan waktu yang berharga untuk mereka yang kita mau punya tujuan yang lebih dalam kehidupan kita. Itu Yesus yang luar biasa. Sebelum kita lanjut dengan makan-makan dan topik yang ini yang luar biasa, saya mau kita lanjut dengan satu ayat yang menarik sekali. Dan kita akan masuk pujian setelah ini. Matius 11 ayat yang ke-19 berkata, kemudian anak manusia itu datang. Dia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihat, dia seorang pelalap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Orang ejek-ejek, orang memfitnah Yesus dan katakan, ini seharusnya Mesias. Tapi makan-makan, minum-minum, dia seperti melakukan yang biasa-biasa, fellowship, hang out ya. Dia sepertinya ambil waktu terlalu santai dengan orang, tidak selalu dengan mengajar-mengajar, tapi melalui makan-makan. Tapi Yesus katakan apa? Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Yesus berkata, ini bukan soal makan-makan, aku bukan orang yang mau isi perut. Ini ada hikmat yang luar biasa. Dan dia bahkan dipanggil sahabat orang berdosa. Tapi Yesus tidak pernah melawan sebutan seperti ini. Yesus pun begitu baik. Dia pun berkata, ya saya menjadi sahabat semua orang. Melalui Yesus mau makan dengan mereka. Yesus mau menjadi sahabat kita. Yesus begitu luar biasa cara yang melakukannya. Nah bayangkan Yesus rindu. Ambil waktu bahkan dengan orang yang tidak punya sahabat. Pemungut cukai, orang yang dibenci pun. Tapi Yesus katakan, aku mau jadi sahabatmu. Dan dia menunjukkan
dengan duduk, ambil waktu, fellowship, makan dengan mereka. Sangat luar biasa Yesus mau menjadi sahabat kita. Dan ini saya rasa didemonstrasikan luar biasa melalui lagu ini. Sahabat terbaik. Mari kita saksikan lagunya. Kau takkan biarkan ku berjalan sendiri di dalam kelemahan. Kuasamu sempurna, begitu besar kasih-Mu di dalam hidupku. Kau membuat diriku selalu terkagum. Kasih setia-Mu tak pernah berubah di dalam setiap waktu. Kau takkan biarkan ku berjalan sendiri di dalam kelemahan. Kuasamu sempurna, begitu besar kasih-Mu di dalam hidupku. Kau membuat diriku selalu terkagum. Kasih setia-Mu tak pernah berubah di dalam setiap waktu. Oh, tak dapat ku lupakan semua perbuatan-Mu. Pertolongan-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Engkau sahabat terbaikku di dalam setiap waktu. Indah sekali, amin. Nah kalau kita pikir-pikir bahwa Yesus adalah orang seperti ini, sahabat bagi semua orang. Sangat terkenal, ramah, baik. Bayangkan sampai dia duduk di rumah orang, orang lain mau datang. Bukan orang menjauhkan diri daripada Yesus, tapi saat dia makan, mereka mau datang kepadanya. Kadang-kadang dia makan, pernah ada perempuan yang prostitusi datang kepadanya dan cuci kakinya saat dia makan. Begitu bersyukur untuk dosanya diampuni. Dia tidak malu-malu. Dia datang kepada Yesus saat Yesus lagi makan. Mereka orang berdosa datang dan dia bahkan dipanggil sahabat semua orang. Bahkan orang yang paling rendah, orang berdosa pun dia menjadi sahabat bagi mereka. Yesus sahabat yang terbaik bagi kita. Dan kalau Yesus melakukannya dengan cara seperti ini, kita juga mau pikir-pikir hari ini. Yesus memang Tuhan yang begitu luar biasa. Dia paling mengerti kita. Dia tidak datang dan memaksa dan hanya mengajar dan panggil kita, tapi dia datang dengan cara yang kita bisa terima. Dia datang dengan cara yang begitu baik. Dia Tuhan yang rela melakukan hal seperti ini. Wow, saya kagum-kagum dengan Yesus. Dan Yesus pun ajak kita untuk melakukan yang sama. Saya percaya Yesus pun mau kita hari ini berpikir bagaimana kalau Yesus melakukan cara seperti ini untuk bangun jembatan, untuk connect dengan orang, apa yang kita bisa lakukan? Bukankah kita juga bisa gunakan makan-makan dengan cara yang sama, untuk dua hal yang sama? Menjangkau yang baru, ataupun untuk memuridkan, atau dengan tujuan yang lebih besar? Bukan saja kita lakukan makan-makan untuk keperluan untuk hidup, atau hanya untuk orang paling dekat yang kita sudah sukai, zona namanya. Tapi mungkin kita bisa ikut teladan Yesus yang luar biasa. Seperti Yesus adalah makan-makan dengan tujuan. Bahkan ini menarik sekali. Yesus berkata ada pemimpin di dalam gereja. Ada syarat-syaratnya. Di antaranya dalam 1 Timotius 3. Paulus tulis kepada Timotius. Kalau mau pilih seorang pemimpin, ada syarat-syaratnya seperti ini. Kita baca dalam ayat
2 dan ayat yang ketiga. Karena itu, milik jemaat harus seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Lanjutkan ayat keempat, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah inilah banyak hal. Dan kita setujui, kita tahu ya banyak yang penting. Ya pastilah bukan peminum, bukan pemarah. Pastinya orang yang baik, pastilah orang punya keluarga yang baik, sopan. Tapi berkata di sini kan, suka memberi tumpangan. Atau lebih jelas berkata seperti ini kan, suka buka rumahnya. Bahasa Inggris kan hospitable. Ada hospitality, ada suka buka rumahnya dan kasih makan kepada orang lain. Nah ini adalah bahkan sesuatu yang diminta Timotius saat dia cari-cari pemimpin, mau taruh pemimpin atau jemaat. Sesuatu yang dia cari adalah siapa yang mau seperti Yesus. Buka rumah, kasih orang makan-makan. Nah, memang Yesus bedanya sedikit. Yesus tidak punya rumah. Yesus jalan kemana-mana. Ya, jadi Yesus biasanya undang dirinya ke rumah orang. Nah, kita tidak lakukan itu. Setelah itu kita kan yang punya rumah. Kita dengan apapun yang kita miliki, tidak banyak pun, tapi kita terbuka untuk kasih makan kepada yang memerlukan. Nah, ini yang menariknya. Artinya kan kita suka ambil waktu. Nah, kita tidak selalu harus hanya di rumah kita. Mungkin rumah kita jauh, kita bisa menjangkau yang lain-lain. Saya pun pernah ingat satu pengalaman yang menarik. Saya ingat waktu saya baru di Indonesia. Ini sudah lama ya. Saya baru di Indonesia. Saya pernah satu hari pergi ke satu kampung yang dikenal kampung yang tidak baik. Karena memang di sana ada pekerjaan prostitusi terjadi. Nah saya berjalan di gang-gang, di jalan-jalan kecil di sana. Dan duduk dengan perempuan-perempuan di sana. Jauh keluar dari zona nyaman saya. Nah saya ingat hari pertama saya duduk di sana dengan mereka merokok, mereka gunakan narkoba, pakaiannya seperti apa. Saya pun sampai pikir, apakah saya salah saya di sini, benar-benar ini keluar zona nyaman. Tapi saya pikir kembali, kalau Yesus ada di dunia, dia pasti ada duduk di tempat seperti ini. Duduk makan-makan dengan mereka yang seperti ini. Dan saya tahu saya tidak salah. Dan lama-lama saya ke sana. Tidak jadi keluar zona nyaman lagi. Saya membangun hubungan dengan mereka. Sering kami lakukan apa? Makan bersama. Itu bukan makanan yang enak-enak yang apaan. Makanannya kadang-kadang cuma minum teh botol dan ada roti sedikit, cemilan sedikit. Makan-makan dengan mereka. Ngobrol dengan mereka, bangun hubungan. Dan tidak lama kemudian mereka mulai percaya kepada Yesus. Mereka percaya dosanya diampuni. Mereka mulai hidupnya diubahkan. Mereka mulai kuatkan oleh Tuhan. Mereka mulai pindah keluar, buka pelayanan. Wow, hal yang luar biasa terjadi. Bahkan beberapa tahun yang lalu saya kembali ke daerah itu. Kebanyakan sudah pergi keluar dari daerah itu. Saya masuk kembali, temukan yang masih ada di sana. Dan kami melayani mereka. Dan saya merasa nyaman untuk peluk-peluk mereka. Saya merasa nyaman untuk ada duduk dengan mereka. Makan dengan mereka kondisi apa adanya. Nah itu adalah sesuatu yang saya belajar seperti Yesus. Nah mungkin kita tidak semua yang seperti itu. Ada juga saya lihat kami yang dari sekolah Alkitab mengutus murid-murid mereka pergi sering bawa makanan, nasi bungkus kepada anak-anak jalanan. Duduk di pinggir jalan, makan dengan mereka, kasih makan kepada mereka, ngobrol dengan mereka. Dan begitu banyak anak-anak ini yang temukan kasih Allah Bapa, temukan kasih dari para Kristus, hidupnya diubahkan. Wah, mereka temukan benar-benar yang mereka cari dalam kehidupannya. Hal yang luar biasa terjadi. Dan bukan saja sampai di situ, saya merasa yang biasa-biasa pun yang kita bisa lakukan. Seperti apa? Kita bisa seperti dalam tahun lalu waktu banyak itu PPKM, waktu banyak terjadi, kita tidak bisa jalan keluar-keluar. Apa yang terjadi? Saya temukan tetangga yang latar belakang jauh lebih daripada saya. Apa yang kita mulai lakukan? Mulai dengan makan-makan. Wah, memang sistem Yesus luar biasa. Bangun hubungan, menjadi sahabat bagi orang yang tidak terbiasa bagi kita. Ini adalah tantangan bagi kita semua hari ini. Bagaimana kita bisa belajar menjadi seperti Yesus
Jadi Yesus selalu lakukan dua hal. Dia makan-makan dengan dua tujuan. Dia makan-makan dengan menjangkau, membangun hubungan, menjadi sahabat bagi orang yang baru keluar dari zona nyaman untuk menjangkau mereka, mengenal dia. Atau dia gunakan makan-makan ini dengan tujuan mengajarkan sesuatu yang penting dan memuridkan muridnya. Bahkan ada satu kisah yang begitu indah sekali, di mana si Petrus, muridnya, sudah menyangkal Yesus saat Yesus disalibkan. Sudah jatuh, sudah benar-benar jauh dari para Tuhan. Tapi Tuhan mau datang dan pulihkan. Apa yang Yesus lakukan? Dia gunakan makan-makan untuk pulihkan Petrus dan bangkitkan dia sebagai pemimpin. Wah, mau tahu kisahnya? Ikut saya langsung ke tempatnya di namanya Tabga untuk kisah yang luar biasa ini. Mungkin kita tahu setelah Yesus bangkit dari kematian, ada berapa kali selama 40 hari dia datang dan menampakkan diri kepada murid-murid untuk membuktikan kepada mereka bahwa dia sudah hidup. Nah, tempat yang ketiga di mana saya berdiri hari ini. Yesus datang dan memang saat itu murid-murid bukan sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan hal-hal untuk Yesus, tapi mereka sibuk dengan kembali lagi ke pekerjaan awal mereka. Apa itu? Tangkap ikan sebagai nelayan. Jadi karena itu saya ada pas di samping Danau Galilea hari ini. Nah, saat itu Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka. Dia lakukan sesuatu yang luar biasa untuk seseorang yang adalah Mesias, adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Tuhan. Sudah bangkit dari kematian, kalahkan maut. Tapi apa yang dia lakukan untuk murid-muridnya? Dia masak sarapan untuk mereka. Wah, ini benar-benar luar biasa ya. Untuk Tuhan mau datang masak sarapan. Ini yang dia lakukan. Ini adalah waktunya di mana dia mau pulihkan Petrus. Mungkin kita ingat hanya berapa hari sebelumnya, Petrus menyangkal Yesus. 3 kali pun menyangkal Yesus. Menyangkal dan katakan dia tidak kenal, dia tidak ada bersama dengan Yesus. Tapi saat Yesus datang, dia tidak datang untuk marahin Petrus. Tapi yang pertama yang dia lakukan adalah memberkati pekerjaan Petrus dengan banyak sekali ikan. Baru dia ambil ikan itu, masak sarapan, kasih dia sarapan. Dan yang ketiga yang dia lakukan adalah berikan kesempatan untuk Petrus untuk bukan menyangkal lagi ketiga kali, tapi untuk mengaku kasihnya kepada Tuhan. Jadi saya lihat di sini Tuhan sangat luar biasa dalam caranya untuk setiap orang. Dia sangat-sangat tahu, mengerti kita, dan dia sangat peduli akan kita. Bahkan dia mau datang dan melayani mereka untuk pulihkan mereka kembali. Dan Petrus bukan saja kembali sebagai murid Yesus, ikut dia, tapi bahkan menjadi kepala dari gereja dan lakukan banyak hal yang luar biasa. Saya sangat bersyukur kita bisa punya Tuhan yang seperti ini. Ini adalah salah satu kisah kesukaan saya, betapa indahnya Yesus masak sarapan, kasih makan untuk Petrus. Saat Petrus sudah kenyang, sudah rasa nyaman, baru Tuhan pulihkan dia dengan lembut, dengan luar biasa kasih kesempatan dia untuk dipulihkan. Wow, Yesus ajaib. Bahkan Yesus mau masak untuk mereka. Betapa Yesus luar biasa. Makan-makan dengan tujuan. Makan-makan untuk menjangkau yang baru. Keluar dari zona nyaman. Jadi sahabat dengan yang baru. Atau gunakan makan-makan untuk mengajarkan sesuatu yang penting dan memuridkan yang lain. Mari kita belajar daripada Yesus. Saya berharap ini menjangkau dan menjamah hati kita semuanya dengan tahu Yesus juga mau menjadi sahabat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang pemirsa hari ini, bahwa mereka bisa merasakan Engkau mengasihi mereka, Engkau mau menjadi sahabat mereka, Engkau bahkan mau fellowship seperti duduk makan-makan, ambil waktu dengan mereka. Atau juga Tuhan, Engkau berikan tantangan kepada hati kami hari ini, untuk kami melakukan yang sama. Kami keluar dari para zona nyaman, kami melakukan sesuatu yang baru. Kami gunakan sesuatu yang simple untuk tujuan yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Lakukan hal yang ajaib, menjamah hati kami semuanya, membuat kami kreatif seperti Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi kreatif, ambil kesempatan. Minggu ini makan-makan dengan tujuan. Wah, haleluya. Sampai kita coba lagi minggu depan. Saya Susun Huber mengucapkan terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati.